Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, kayak biasa ya, boleh di absen dulu. Dari kota mana sedulur yang hadir? By the way, cuaca di daerahmu gimana? Panas juga nggak, Lur? Ya, musim kemarau. Oke, kita lanjutkan lagi ya hari dengan kita. Kita modenya mode ngobrol aja ya. Ya, Lur ya. Jadi biar santai gitu. Kita coba lihat lagi ada petunjuk apa untuk beberapa hari ke depannya. Oke, jadi siapkan tempat dudukmu yang nyaman, siapkan cemilanmu ya, sambil rebahan atau duduk santai gitu. Ya, karena banyak hal yang perlu kita bahas ya mengenai situasi bulan ini dan ya sampai akhir bulan gitu. Kamu kenapa? Capek banget ya? Gak tau ya, bulan ini tuh cuacanya agak beda aja gitu loh. Untuk teman-teman yang hadir di sini, kesehatannya tolong diperhatiin ya. Terutama untuk teman-teman yang punya anak kecil nih gitu. Ya, karena jujur cuacanya tuh gak tau ya, kayak aneh aja gitu loh, Lur. Panasnya tuh bikin tubuh tuh cepet chaos gitu loh. Ngerasa gak sih? Oke, jadi di sini ada clue tentang oke, ini sebenarnya juga positif ya. Tentang ada beberapa orang ya. Sepertinya rindu sama kamu, kangen sama kamu. Ini bisa tentang tempat tongkrongan kamu dulu, tempat ngumpul kamu, atau mungkin teman lama kayak gitu. Ya, yang biasanya kamu ada sekarang ya gitu. Kamu lagi sibuk ya. Jujur sih bulan ini banyak banget kesibukan, banyak banget aktivitas. Jadi untuk ngumpul-ngumpul yang ya agak kurang gitu loh ya bulan ini tuh gitu. Gitu. Ya kan sibuk kan kamu bulan ini gitu. Banyak banget aktivitasnya gitu ya. Oke, jadi gini ya, pesanku adalah untuk kedepannya nih atau mungkin saat ini ya, jika kamu ngerasain aja, ikuti intuisi kamu ya. Kalau kamu rindu dengan seseorang, segera kasih kabar gitu atau hubungin mereka ya. Ya ini bisa siapa aja gitu. Bisa mungkin pasanganmu yang jauh atau keluarga atau siapa kayak gitu. Coba deh hubungin aja gitu. Ya kan, ya siapa tahu dari komunikasi itu ada rezeki, ada kabar yang baik gitu kan. Nah, gitu. Bisa jadi monololor ya. Oke. Kemudian di sini ada clue lagi ya, teman-teman semua. Jika ada di antara kamu nantinya nih ke depannya ya, kalau kamu ngerasa kok sekarang sepi, kok sekarang sendiri gitu, kehidupanmu sekarang kok terasa beda kayak gitu ya. Yang sebelumnya mungkin kamu punya banyak teman, ya kan kamu bisa bisa bergaul ke sana ke sini gitu loh, kayak asik aja nih gitu dunia kamu gitu loh. Cuman sekarang kok lebih banyak sendiri gitu loh ya. Ya jangan berkecil hati sih ya, Lur ya. Sering gue sampaikan juga bahwa kesendirian itu bukanlah sesuatu yang buruk kayak gitu. Dan juga di sini vice versanya adalah energi terbolak-baliknya ini bisa ke arah negatif juga, yaitu tentang prasangka gitu loh ya. Mungkin ada nih beberapa orang yang dulu pernah ada kamu di situ ya. Mereka kayak punya prasangka, sekarang kamu tuh sombong gitu, kamu nggak mau ngumpul lagi, gitu, kamu nggak mau datang lagi, kamu sok sibuk sekarang lah, inilah, itulah gitu.
kamu udah lupa lah, inilah, itulah, kayak gitu. Ya, biasa lah ya. Prasangka manusia itu ya gitulah gitu. Cuman anehnya tuh, ya gimana ya, mereka nggak mungkin tahu lah gimana kehidupan kamu gitu loh. Gitu. Ini cuman jujur sih, eh, aku di sini ngerasa kayak, ya banyak orang yang gitu ke kamunya. Ya memang lagi sibuk aja sih gitu. Kamu lagi sibuk banget sekarang gitu ya. Cuman itu tadi sih, nanti ke depannya ya, kalau mengenai prasangka-prasangka orang ya biarin aja lah Lur ya. Karena mau gimana pun kita itu nggak akan bisa lepas dari prasangka buruknya manusia. Itu dicatat. Gitu. Yang penting nanti nih kalau kamu ada waktu luang ya, kalau kamu mau ngumpul sama temen lu ya datang aja gitu, nggak usah yang takut gimana-gimana gitu. Atau mau main tempat saudara atau siapa, datang aja gitu. Itu ya. Kemudian di sini ada sedikit ya, ini sedikit keluhnya, tipis banget. Ya mungkin beberapa aja nih di antara kamu akan ada pertemuan keluarga di sini. Gitu, nggak tahu nih. Sepertinya acara ya. Acara ya, nggak tahu acara apa, entah tahlilan kah, hajatan atau apa gitu, atau arisan mungkin. Ya ada momen happy, gitu, momentum yang bagus gitu. Gitu. Bagus kan ketemu keluarga, kapan lagi bisa kumpul bareng gitu. Ya, mengenai sifat-sifat mereka, ya biasa lah ya. Mungkin kamu juga ngerasa kayak, aduh, ngumpul keluarga ya gitu. Harus ketemu, nanti ketemu si A, ketemu si B, yang mereka begini, mereka begitu, bla 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 bla. Ya saranku, udahlah, gitulah ya. Biarin aja lah gitu ya. Gimana ya, berusaha untuk berbaur gitu loh Lur ya. Karena ya kalau udah urusannya keluarga ini serba ribet sih, memang asli ribet banget gitu. Ya kan? Yang penting itu dari kembali ke sudut pandang kamu lagi gitu loh ya. Ya mungkin ada orang-orang terdekatmu yang gak kamu suka karena sifatnya lah, inilah itulah. Ya kamu jangan fokus ke orang itu gitu. Kamu fokus sama yang lain aja gitu. Kehadiranmu itu untuk yang lain, bukan untuk si toxic itu aja. Ya kamu buat mindset kayak gitu aja. Jadi kamu nanti bisa lost gitu, bisa enjoy. Kemudian, nah ini ada PR lagi ya. Hati-hati ya, hati-hati dengan, ya sebenarnya apa ya, ini hal yang sering banget terjadi lah gitu. Aku ingetin lagi ya, karena ini berkemungkinan itu akan muncul nantinya gitu. Yaitu satu tentang ego ya, kedua emosi, ketiga sifat yang nggak sabaran. Aduh, gimana ya? Gimana sih? Kesel aja sih. Jujur ya, ilfil aja dengan kalau ketemu dengan orang nggak sabaran tuh paling ilfil banget sih gitu. Apalagi ya lo ngerti lah ya gitu. Tapi ini vice versa ya, mungkin bisa kamu atau mungkin bisa seseorang yang terkoneksi sama kamu, ya nanti dikoreksi sendiri-sendiri gitu. Kalau memang ini kamu, ya kamu harus sadari itu gitu. Jangan sampai sifat-sifat buruk itu bermunculan lagi dan tanpa kamu kendalikan, maka ini akan berdampak ke dirimu sendiri, berdampak kepada orang-orang di sekitar kamu. Akhirnya bisa menimbulkan prasangka buruk gitu loh, ya. Gitu. Nanti kamu sendiri yang ngerasa terkucilkan, ngerasa tersingkirkan lah, inilah, itulah. Ya padahal karena sifat diri sendiri gitu, ya. Jadi hati-hati dengan hal-hal tersebut ya Lor ya. Terus kemudian bagaimana jika dirimu harus menghadapi sifat orang yang keras ini? Ya gimana nih, keras, cemburuan juga gitu kan. Ya cemburu sih wajar ya, cuman termasuk ke posesif sepertinya gitu. Keras, ego ya gitu. Toxic ya, bukan toxic sih, negatif aja lah gitu. Ya itu sih. Yang penting tuh gini, logikanya gini. Api jangan kamu lawan dengan api. Ya kalau kamu terkoneksi dengan seseorang, entah pasangan, entah siapapun itu, kemudian mereka itu ya gitulah keras, emosian atau cemburuan atau posesif bla bla bla.
ya lu jangan terlalu ladenin, gitu aja sih. Ya, karena semakin kalau kamu ikut-ikutan marah ya makin menjadi, makin rame gitu loh. Ribet nantinya nih. Gitu sih Lur ya. Tapi gini ya, kalau soal emosi, aku ngerasa aku yakin bisa lah ya. Ya semoga nggak meledak-meledak ya, gitu aja sih. Tapi tergantung diri masing-masing ya, karena ini kan general ya. Gitu. Kalau memang kamu sifatnya emosian ya, aduh, sadar dong gitu. Ya, sadar gitu. Kasihan dirimu sendiri, kasihan juga orang-orang di sekitarmu karena bisa terdampak kayak gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada tentang perubahan, ya bukan perubahan sih, lebih ke pola naik turun ya. Ini pola dalam proses perbaikan diri gitu. Ya, aku yakin lah kamu sadar sebenarnya dengan sifatmu, dengan negatifnya kamu, ya sifat-sifatnya, pokoknya dirimu sadar itu gitu loh. Dan ya memang kamu sedang berusaha untuk memperbaiki itu semua gitu, terutama masalah emosi ini kan, itu yang ya gitu kayak panas aja gitu. Ya ini PR-nya gitu, kamu harus bisa kendalikan hawa nafsumu yang satu ini, angkara murka kamu inilah yang harus kamu kendalikan gitu loh. Oke, nah pola naik turun ini biasanya gini ya. Ya mungkin lagi ngobrol kayak gini lu sadar nih kan, lu sadar oh ya aku begini ya sadar, cuman nanti gitu. Nanti mungkin besok nih gitu, entah kepicu apa tiba-tiba kayak autopilot gitu. Ya, gitu. Autopilot gitu. Atau kan autopilot. Ya otomatis lah gitu. Kayak ya tiba-tiba bisa emosi aja gitu. Hati-hati aja. Yang penting tuh gini, ya ketika kamu dalam proses memperbaiki diri, terus kamu kayak lost kendali lagi, itu hal wajar gitu loh. Yang penting kuncinya adalah kamu tetap ingat bahwa saat ini, detik ini, kamu memang lagi dalam proses memperbaiki diri gitu loh ya. Gitu, dan itu akan butuh waktu, udah pasti butuh waktu. Oke. Oke, aku tak minum dulu ya. Jujur cuacanya lagi hot nih, lagi panas. Oke, selanjutnya tentang kabar. Hmm, ini biasanya tentang pola-pola hubungan ya. Sama-sama saling nunggu gitu. Sama-sama saling ego. Gengsi juga, ya kan? Sebenarnya kangen nih gitu. Tapi kayak pada nungguin nih gitu. Lu ya harusnya dia duluan dong yang WA gitu. Nanti dari dia ya harusnya kamu duluan dong yang WA. Kayak gitu loh. Cuman masalah komunikasi doang. Ini saling nunggu gitu. Ya, ya kembali ke kamu lagi sih sebenarnya ya. Ya lu bawa enjoy aja sih. Kalau lu memang kangen sama dia ya udah WA aja gitu. Ya, karena memang ada seseorang di sini yang sedang menunggu kabar. Gitu. Kemana sih kok ngilang? Itu ngambek atau marah atau apa nih gitu. Ngambeknya kok lucu ya gitu, kayak kayak anak kecil gitu kan, tiba-tiba diem. Tiba-tiba cemberut ya kan, mukanya imut-imut kayak marmut gitu. Aduh. Padahal udah tua gitu kan. Ayolah ini yang lagi diem-dieman nih, tolong deh gitu ya. Hmm. Hmm. Bolah kadang hubungan tuh yang ngeselin, lucu, ya gitulah, nano-nano ya, namanya juga hubungan ya nggak sih. Oke, lanjut lagi di sini tentang hati-hati ya. Hati-hati dengan kebiasaan buruk. Ya ini renungin sendiri-sendiri nih diri kamu masing-masing ya. Ini kerasa banget kebiasaan buruk yang bisa banget terulang dan terulang gitu. Tapi kan kuncinya di tangan kamu ya. Kalau kamu memang berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruk kamu, ya kamu harus konsisten.
Ingat, kuncinya adalah sadar bahwa kamu sedang berusaha meninggalkan kebiasaan buruk kamu. Ya tentang apapun itu nggak perlu dibahas di sini lah ya. Lu ngerti kan? Gitu loh bro. Oke, selanjutnya adalah, nah ini nih ketemu intinya. Nah, jadi nyambung semua nih. Gini-gini. Tak kasih satu kejutan yang luar biasa ya, dan juga sekalian tak kasih tips untuk teman-teman semua. Jika, aduh, agak merinding nih kena kipas angin kayaknya. Gini-gini. Jika ada di antara kamu saat ini, hari ini punya hajat ya, tahu kan hajat, bukan hajatan nikah, bukan ya, mesinnya tuh niat gitu. Apapun itu niat kamu ya, apapun itu hajat kamu, atau mungkin sesuatu yang kamu jual gitu misalkan, atau apapun itulah pokoknya bentuknya. Kuncinya tak kasih tahu nih ya, biar untuk gini loh, untuk memperbesar peluang keberhasilan ya kan. Kamu punya hajat nih, misalkan jual rumah sekian miliar gitu kan, mahal tuh ya kan. Dan itu nggak mudah loh, jual rumah tuh misalkan properti atau apa kan nggak mudah ya gitu. Tapi kamu butuh banget di situ misalkan. Itu kan nama itu yang disebut hajat gede itu kayak gitu. Ya, kuncinya adalah apa yang harus dilakukan ya. Mulai hari ini sampai tanggal 31 bulan ini ya, ini kencengin meditasimu. Karena kamu harus selaras dengan alam. Ya, ini kuncinya. Ingat, manusia itu adalah alam. Ini, alam nih. Nih kulit, daging, tulang, nih semua alam ini. Gitu loh ya. Kalau diri kamu bisa satu frekuensi dengan semesta, maka itu bisa memperbesar peluang keberhasilan kamu dalam hajat dan tujuan kamu gitu. Caranya apa? Tapi ya gini, memang nggak mudah ya. Satu nih, kalau kamu punya hajat gede ya sampai akhir bulan ini, selama kamu tirakat nih ya, tirakatnya tuh gampang sebenarnya. Cuman sembahyang malam, ibadah malam, dan itu harus rutin. Kalau bisa setiap malam, sesuai dengan keyakinan, amalan masing-masing lah gitu, keyakinan masing-masing dengan caramu sendiri-sendiri gitu. Oke? Puasanya adalah benar-benar harus bisa menjaga hawa nafsumu, itu kuncinya. Karena gini, biasanya orang punya hajat gede, punya niat yang gede, udah doa lah, udah ini, udah itu, ya kan? Tapi selalu nggak nyampe. Kenapa? Karena hajatnya itu dikotori oleh perilakunya sendiri. Hawa nafsu, sifat-sifat buruk, lisan yang nggak baik, itu semua harus dijaga. Itu puasanya di situ. Gitu. Ini real loh ya. Bagi yang memahami, kamu pasti akan dapat petunjuk nanti di sini. Itu ya, ingat ya. Dan juga jangan melakukan hal-hal konyol, jangan melakukan hal-hal bodoh. Gitu. Ya. Jaga benar-benar hawa nafsumu. Jangan kamu sentuh kebiasaan burukmu. Ini nih, kayak gitu. Itu tuh dasarnya ya. Pondasinya di situ tuh. Kemudian yang kedua, setiap malam kamu itu tadi sembahyang, meditasi sesuai dengan keyakinanmu masing-masing. Setelah kamu selesai sembahyang atau meditasi, berdoalah apa yang kau hajatkan, fokuskan ke satu titik itu. Doamu ya hanya satu itu gitu. Misalkan, ya Tuhan aku eh, ya Tuhan aku ingin rumahku ini terjual misalkan, atau apapun itulah pokoknya. Sampai ke akhir bulan itu kamu lakuin terus gitu. Insya Allah deh. Ya kalau kamu yakin dengan rezekimu sendiri, kun fayakun, apapun terjadi. Ya, ora percaya, praktek no, wis to. Kurang penak bi. Ngono. Dalam hal apapun ya. Hajat tuh hal apapun. Kamu pengen jodoh itu hajat gede juga loh, jangan bos belain loh ya. Pengen jodoh, pengen menikah itu hajatnya besar juga, sama. Gitu. Ya, coba deh nanti praktekin dulu. Ini tak kasih yang lurus-lurus aja, yang enak gitu. Yang gampang, yang gak ribet. Gitu. Coba aja, ya kan? Ya, kalau berhasil berarti rezekimu bagus, udah simple. Lagian saya pun ngajarkan yang bagus-bagus, ya nggak sih? Oke.
Oke, mengenai hajat ya tadi, ya apapun itu ya termasuk keinginan kuat ingin ketemu seseorang mungkin bisa juga nih, gitu. Entah anak mau jauh atau siapa gitu pokoknya. Ingin ketemu seseorang, ingin terkoneksi, ingin ngobrol atau apa, coba deh. Nah, kalau misalkan nih dirimu ingin ketemu atau terkomunikasi lagi atau terkoneksi lagi dengan seseorang yang mungkin kamu sayangi lah atau apa itu, ya ini akan butuh waktu tetap ya. Karena nggak ada yang instan di dunia ini gitu ya, gitu. Kalau kamu suka yang instan, aku mau yang cepet mas gitu. Aku maunya satset gitu loh ya. Kalau ada masalah pengen cepet selesai, gampang kok. Nah besok kamu berangkat ke planet lain gitu ya. Bisa ke planet Jupiter, planet Mars atau Pluto gitu. Mungkin di sana ada kehidupan yang serba instan gitu. Gitu ya, gitu ya. Lanjut ya. Jadi ingat ya, kalau kamu misalkan ingin ketemu dengan seseorang, prosesnya sama seperti yang aku jelasin tadi, ya meditasi, terus menjaga nafsu-nafsu dalam dirimu, menjaga kebiasaan burukmu jangan sampai terulang-terulang gitu kan. Dan jangan konyol, jangan melakukan kebodohan kayak gitu ya. Kemudian ditambah dengan afirmasi. Nah, ini kuncinya di situ. Ketika kamu selesai doa, meditasi, ya udah selesai semua tuh. Ya, kamu fokusin ke seseorang tersebut. Kamu bayangkan, kamu duduk bersila di lantai ya kan, posisinya duduk bersila nih. Ya, kamu bayangkan sambil pejamin mata ya, kamu bayangkan dia ada di depanmu. Bayangin aja dulu, belajar untuk membayangkan secara utuh. Karena membayangkan tuh nggak semudah itu juga ya. Gitu. Visualkan dia di alam pikiranmu, dia ada di depanmu. Kemudian ajaklah ngobrol. Ya jangan panjang-panjang kata-katanya, nggak nyampe nanti. Sederhana, aku rindu kamu. Aku rindu kamu. Ulangi, 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 ulangi. Aku ingin ketemu, aku ingin ketemu. Ulangi, 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 ulangi kayak gitu. Coba deh. Aku yakin akan ada saja jalannya untuk kamu berkoneksi. Ini terkoneksi ya, gitu. Entah ketemu di sosial media yang nggak terduga, ada komunikasi di situ, bisa chat sama dia, bisa ngobrol sama dia lagi atau apa kayak gitu, bisa juga, gitu. Ya semoga bisa langsung ketemu juga ya, gitu. Gitu sih. Oke, selanjutnya clue-nya, hmm, udah waktunya untuk fokus lagi ya. Nih, mulai harus fokus lagi nih untuk kedepannya ya Lur ya. Fokus ya mungkin beberapa waktu ini kamu sibuk dengan dirimu sendiri, sibuk dengan diri sendiri itu artinya hobi, pokoknya menuruti keinginan diri sendiri, membahagiakan diri apapun itulah. Gitu mungkin lagi suka dengan sesuatu ya sampai mungkin kerjanya nanti dulu lah atau apa kayak gitu. Atau mungkin kamu agak sibuk dengan masalah yang lain ya kan sehingga kerjaan utama jadi tidak bisa fokus. Ini udah waktunya fokus lagi ya, gitu. Fokus lagi, please, ya, please gitu. Karena kedepannya ini banyak kemungkinan positif lagi, ya. Banyak rezeki, jujur sih Agustus ini tuh banyak banget rezeki. Serius, aku nggak bohong. Kalau kamu bisa melihatnya dengan mata hatimu, ya, gitu. Oke, kemudian ada beberapa di antara kamu yang mungkin perlu mengambil suatu keputusan, suatu langkah gitu, gitu. Ya perlu mengambil itu, kayak harus berani gitu misalkan mencoba sesuatu yang baru atau apa kayak gitu loh. Ya. Oke, seperti itu. Oke deh, ini dulu ya readingan kita hari ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya. Ya, bye-bye semua.